Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dua golongan orang yang salah, sesat, bid'ah, terkena syubhat, masuk dalam firqatud dhalal. Ini tidak berada dalam satu keadaan, satu sifat, tapi dua. Yang pertama, alladzina jahilul haqq falam ya'lamu anhu syai'a. Dia tidak tahu apa-apa tentang kebenaran ini, dia tidak tahu. Kalau tahu, tentu akan mengikuti kebenaran itu. Jadi belum sampai ke telinga dia bahwa Allah itu betul-betul bersemayam di atas arsy misalnya. Belum sampai ke telinga dia bahwa maulid Nabi itu bid'ah, dosa. Begitu pula tahlilan 3 hari 7 hari. Begitu pula salawat nariyah. Belum sampai dakwah kepada dia. Walam yahsul minhum taksirun fi talabihi. Dan dia tidak kurang-kurang. Ngaji sudah, ikut majelis ilmu sudah, tapi di kampungnya ya seperti itu. Dia bukan orang yang malas-malasan. Mungkin seminggu bisa 2 kali 3 kali ngaji, tapi asal ngaji ketemu sama yasinan lagi, tahlilan lagi, muludan lagi, ya begitulah. Diajarin sifat 20, gimana dia mau menolak? Gurunya, kiainya, kakek neneknya di kampung itu misalnya, haitsu dhannu anna ma hum alaihi huwal haq, maka dia yakin bahwa apa yang dia terima dari guru-gurunya, kiainya, ulamanya benar. Oh, orang-orangnya, guru-gurunya ya jujur, amanah, baik hati, senyum, ramah, menyambut tamu dengan luar biasa. Di kampung seperti itu. Fahaulai ma'dzuruna. Mereka ini ma'dzur, diberi uzur. Bukan bukan pasti diampuni nanti masuk surga, bukan, tapi akan akan diuji lagi, berarti dia belum selesai. Tentu kita tidak mau jadi orang seperti ini, belum selesai. Udah mati nanti dibangkitkan, masih belum selesai. Maunya kita sudah selesai. Mati sudah memetik hasilnya, sudah diampuni dosanya, hujah sudah sampai kepada kita, kita terima, kita beriman, kita sami'na wa ata'na. Maunya kita seperti itu. Kita tidak mau seperti ini, karena diuji bisa lulus, bisa tidak, kan? Ya kalau lulus, seperti yang menyuruh anaknya membakar mayatnya itu. Kalau tidak, ini jenis pertama, sifat pertama. Yang kedua, gimana kemarin? Man alimul haq, dia mengetahui kebenaran. Dalil dia tahu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia tahu. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dia tahu. Was samawati matwiyatun biyaminihi, bahwa langit akan digulung oleh Allah dengan tangan
kanannya dia tahu. Salawat nariyah tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, dia tahu. Ya. Sifat 20 bukan ajaran salaf, dia tahu. Dan seterusnya, jangan lupa, dia tidak terima ta'assuban li a'immatihim, karena dia ta'assub. Apa ta'assub? Bahasa kita mungkin fanatik, ya. Fanatik terhadap ustadz-ustadznya, kiainya, pemimpinnya, dan seterusnya. Padahal hujah telah datang. Ya, seperti ustadz-ustadz bid'ah di negeri kita, mereka membawakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa apa tidak? Membawakan. Ditakwil-takwil oleh mereka. Beda dengan saudara kita yang nomor 1 tadi, emang nggak tahu sama sekali. Belum pernah dengar ayat itu, baca yakin namanya nggak tahu bahasa Arab kan. Maksudnya apa, artinya apa, dia tidak tahu. Fahaula'i la yu'dzarun, mereka ini tidak diberi uzur. Tidak diberi uzur, berarti tidak ada ujian. Udah selesai, artinya sesat. Tinggal nanti menunggu iqab, hukuman. Wahum kaman qala Allahu fihim, mereka adalah seperti orang-orang yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sungguh kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami berada dalam satu umat. Dulu pernah kita bahas, umat ada berapa arti? Ada beberapa arti. Ya. Ada orang saja, satu orang disebut umat. Yaitu ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, ummatan qanitan. Nabi Ibrahim disebut sebagai umat yang tunduk. Padahal Nabi Ibrahim satu orang. Yang nomor 2, umat itu sekelompok orang, sebagaimana yang difahami oleh mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Umat ya sekelompok orang. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yang ketiga, waktu. Waktu itu kadang disebut sebagai umat. Waddaqara ba'da ummatin. Ketika Allah mengkisahkan tentang Nabi Yusuf, setelah beberapa umat, dia teringat dengan Nabi Yusuf yang dulu satu penjara dengan dia. Setelah beberapa umat, maksudnya agama, disebut sebagai umat. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, sungguh kami dapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami berada dalam satu umat, berada dalam satu keyakinan, berada dalam satu agama. Wa inna ala atharihim muhtadun, kami mengikuti ayah-ayah kami, nenek moyang kami. Ini manhajnya siapa kalau antum tahu? Manhajnya Abu Jahal, Abu Lahab seperti ini. Jadi mencela Rasulullah karena apa? Beda dengan nenek moyang kita. Ada saudara kita yang prinsipnya seperti itu di negeri kita? Iya. Pokoknya kalau beda dengan leluhur itu salah. Kita ikuti leluhur kita. Mereka lebih berpengalaman, mereka lebih dulu hidupnya. Ya, lebih dulu siapa sama Rasulullah? Mana begitu ya kan? Mudah sekali. Ya, mereka ya gimana caranya supaya untuk mempertahankan keyakinannya. Intinya harus mengikuti leluhur. Nenek moyang, ayah-ayah mereka. Gitu. Ya, agama di negeri kita seperti itu. Kalau ada yang mati ditahlilkan. Kalau melewati bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ya muludan. Nisfu Sya'ban dan seterusnya, ngikutin terus. Nggak ada ilmiah, mana dalilnya? Nggak ada pertanyaan. Wahai Pak Pendeta, wahai Pak Pastor, betulkah panutan kita Yesus menyuruh kita seperti ini? Nyanyi-nyanyi di gereja,
habis itu nangis-nangis, dan seterusnya, nggak ada. Pertanyaan ilmiah seperti itu dengan dalil nggak ada. Beda dengan Islam. Harusnya kaum muslimin jangan sama dengan mereka. Kita bertanya kepada guru kita bertanya kepada senior kita bertanya kepada tokoh kita, dalilnya mana, ayatnya mana, hadisnya mana. Ini hal yang biasa, hal yang wajar. Maka menjadi aneh kalau ada seorang ustadz merasa berat kalau ditanya seperti itu, ya. Apa? Menyampaikan hadis ditanya riwayat siapa? Ya wajar, merasa berat, ya. Wajar seperti itu, ilmiah. Ya, kita lanjut. Apa lanjutannya? Ini kan kita masih mensyarahkan hadis yang cukup panjang. Lanjutan hadis itu adalah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Tentang Tuhan sama Allah. Mereka menyebut, kita menyebut Allah, mereka menyebut Allah atau mungkin Allah, ya. Intinya yang dimaksud adalah Allah. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab bertuhankan Allah, menyembah Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah, tapi caranya salah. Maka cara itu menjadi sangat penting. Jangan seperti orang-orang batiniyah, torekot sufiyah, cara nggak penting. Yang penting tujuan. Yang penting keikhlasan, cara tidak penting. Ini keliru besar. Mereka lupa bahwa syahadat bukan satu, tapi dua. Kan syahadatain, dua kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Tadi benar. Karena Allah, niatnya baik, tidak riya, tidak sum'ah, ikhlas karena Allah. Benar. Tapi ada satu lagi, Muhammad Rasulullah. Caranya harus mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang mereka tidak punya. Seolah bebas membuat cara. Al-kalamu fiha kal-kalami fi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Kok sama? Iya, coba dibedakan. Coba bedakan. Ya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, tapi Nabi Isa tidak. Bukan utusan Allah. Kafir nggak? Kafir. Maka sama. Sama. Untuk persaksian. Illa annana nu'minu birisalati Isa. Kita mengimani dengan risalah Nabi Isa, wala yulzimuna ittiba'uhu, tapi tidak harus mengikuti beliau. Beliau tidak nikah atau tidak sempat menikah misalnya, haruskah kita ikuti? Ya tidak. Kemudian bagaimana cara sholat beliau, cara wudu beliau, kita ikuti? Tidak, kita mengikuti Rasulullah SAW. Ya, yang harus kita imani bahwa beliau betul-betul utusan Allah, hamba Allah, bukan anak Allah. Maka ada pembahasan selanjutnya, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kita ikuti? Kalau jawabannya tidak, berarti buat apa Nabi menceritakan kisah Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail? Nabi Ismailnya sedang tidak ada. Yang ada istrinya dan seterusnya. Antum tahu kan? Ngapain coba?
Bolehkah kita mengambil pelajaran dari sini? Kalau jawabnya tidak tadi, ya nggak boleh lah. Kan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bukan Nabi Muhammad SAW. Kita kan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana doanya Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan? Bolehkah kita ikuti? Kalau jawabnya tidak tadi, berarti nggak boleh. Doanya Nabi Adam ketika terusir dari surga, doanya Nabi Ibrahim dan seterusnya, nggak boleh kita ikuti dong. Nah, jawabannya boleh. Berarti seluruh syariat para nabi, para rasul kita ikuti? Nah, kalau iya, berarti kita boleh nikah dua perempuan, dua-duanya kakak beradik. Karena itu Nabi Lut seperti itu. Katanya boleh mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu. Disinilah para ulama membagi tiga. Syariat para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dibagi tiga. Apakah boleh kita ikuti, apakah tidak boleh kita ikuti, atau bagaimana? Ini ada tiga macam. Yang pertama, an takuna mukhalafatun li syari'atina. Syariat Nabi Isa tersebut, syariat Nabi Ibrahim tersebut, syariat Nabi Adam tersebut bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Boleh kita ikuti? Tentu tidak boleh. Contoh tadi, nikah dengan dua wanita, dua-duanya kakak beradik dan bersamaan, seperti Nabi Lut tadi. Ya, orang yang mencuri lalu ketahuan, maka dia harus jadi, ini syariat Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Yusuf. Berarti Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, kan Nabi semua itu. Maka ketika Nabi ditanya manusia paling mulia nasabnya, Rasulullah menjawab Nabi Yusuf. Beliau kalah, Rasulullah kalah. Rasulullah bapaknya langsung Abdullah, Muslim kafir? Kafir. Kalau Nabi Yusuf, beliau Nabi, ayahnya Nabi juga, kakeknya Nabi juga, buyutnya Nabi juga. Manusia paling mulia secara nasab. Tidak pulang ke Syam, beliau membuat satu siasah, tipu muslihat, seolah-olah Bunyamin mencuri harta kerajaan di negeri Mesir, sehingga harus menjadi budak. Ya tentu nggak boleh pulang ke negerinya. Ini siasah beliau. Ini jenis pertama, bertentangan. Maka ada saudara kita yang ngotot. Saya pernah bertemu waktu itu, ya. Dia memang ingin kekuasaan dan minta kekuasaan, minta jabatan. Akhirnya dapat, ya, jadi menteri dia. Dia ngotot mengatakan minta jabatan boleh. Mana dalil? Mana dalil? Surat Yusuf, yaitu permohonan permintaan Nabi Yusuf kepada Al-Aziz, penguasa Mesir itu. Ij'alni ala khazainil ardi inni abidun alim. Jadikan aku orang yang diberi amanah dalam mengurus bumi, pertanian. Minta apa tidak nih? Minta. Jelas, akhirnya dikasih. Dan seterusnya, beliau ini yang akhirnya jadi menteri itu ngotot mengatakan ini boleh.
Rupanya beliau tidak melihat di sini. Ini jenis pertama, kan bertentangan. Tahu bertentangan dari mana? Tahu bertentangan tahu bahwa surat Nabi Yusuf tadi, permohonan Nabi Yusuf untuk dijadikan Menteri Pertanian tadi bertentangan dengan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW dari mana? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan, dan jangan sekali-kali memberikan jabatan kepada orang yang minta. Jadi Nabi waktu itu mau memberi jadi pengurusan air Zam-Zam kepada Abbas, tapi Abbas keburu minta. Kepada Nabi, belum tahu kalau haram barangkali ya. Nabi batalkan. Nabi tidak kasih. Begitu pula Abu Dzar. Ketika minta jabatan, Nabi nggak kasih. Karena memang haram memberikan jabatan. Jika ada analisa, jika ada pertimbangan, jika ada sebuah seminar yang menghasilkan kesimpulan bahwa orang yang tidak minta jabatan, kalau kasih jabatan malah bahaya, silahkan berhadapan dengan wahyu, berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Kita yang yakin bahwa Nabi tidak mungkin salah, kita yakin seyakin-yakinnya memberikan jabatan kepada orang yang tidak minta itu pasti berakibat baik. Berbeda dengan memberikan jabatan kepada orang yang minta-minta. Kan saudara-saudara kita mengatakan kalau dia minta kan berarti dia siap, dia betul-betul sudah mempersiapkan diri, mampu, makanya dia minta. Kenyataan sebaliknya. Sudah banyak contoh. Ya, rata-rata pejabat-pejabat hari ini minta bupati ditunjuk oleh gubernur atau mungkin oleh presiden, kan bagus sekali. Sekarang tidak. Semuanya minta. Dan terjadilah apa yang terjadi, kita saksikan sendiri. Ya. Ini yang pertama. Jadi syariat tersebut bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka harus ditolak. Jangan diikuti. Dan ini ada di fikih. Dan ini ada di ibadah. Tidak ada di tauhid, tidak ada di akidah, tidak ada di khobar. Tidak mungkin ada seorang nabi dulu yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, nggak mungkin. Tidak mungkin ada seorang nabi dulu mengatakan bahwa Allah tidak turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nggak mungkin. Dalam khobar, dalam hal khobar sama. Karena para nabi, para rasul, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, itu mengkhabarkan apa yang akan terjadi nanti. Bahkan ada satu manusia ini dibicarakan, dibahas, dibuatkan, diramalkan oleh seluruh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul berbicara tentang satu manusia ini. Siapa? Dajjal. Kata Nabi, tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang sampai hari kiamat tidak ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Temu Dajjal kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sebaliknya, sore malam masih beriman, besok paginya ketemu Dajjal kafir. Sama. Enggak mungkin ada seorang nabi yang mengatakan rambutnya Dajjal lurus. Enggak mungkin. Semuanya pasti bilang rambutnya si Dajjal keriting. Ada tulisan kaf, fa, ra. Enggak mungkin ada yang lain. Ra, fa, kaf misalnya ya. Enggak mungkin, pasti sama.
sama persis. Dalam hal khabar, seluruh para nabi, para rasul sama persis, tidak ada perbedaan sehuruf pun. Yang beda sekali lagi mungkin cara wudu, cara membersihkan najis, mungkin bacaan salat, mungkin bagaimana yang dilakukan di Masjidil Haram, dan seterusnya ada sedikit perbedaan. Ya, yang kedua, antakuna muwafaqatan li syari'atina, bahwa syariat nabi-nabi tersebut sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak sekali tentunya. Ya. Fa nahnu muttabi'una intinya bahwa ketika kita tidak tahu sedikit pun tentang syariat Nabi Adam, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ismail, syariat Nabi Isa, nggak masalah. Ketika kita mengetahui syariat Nabi Muhammad SAW, disinilah Ibnu Katsir mengkritik teman-teman beliau. Maksudnya sama-sama ahli tafsir yang terlalu banyak menukil Israiliyat karena tergoda, karena komplit. Kalau di Al-Quran dan Sunnah kan nggak komplit. Itu 7 pemuda yang tidur di dalam goa 300 tahun lebih itu, namanya siapa aja? Ada nggak di surat Al-Kahfi? Nggak ada. Di sabda Nabi nggak ada juga. Di Injil ada nggak? Ada, lengkap. Ya, cuman kan kita nggak tahu, kita kan nggak tahu. Iya kan? Lengkap. Ya gimana nggak lengkap, orang ngarang. Ya ngarang suka-suka dia. Gimana ngarang? Oh, ceritanya begini, nanti begini. Kalau di surat Al-Kahfi kan cuman ketemu dengan Khadir, kemudian melakukan 3 hal, udah selesai. Itu anak kecil yang dibunuh Khadir, namanya siapa? Nggak ada di situ. Nah, di Taurat atau Injil ada. Ada bapaknya, bahkan dulu bapak sama ibunya waktu nikahnya begini-begini. Oh, kayak sinetron lah. Ya lengkap, menarik. Ya gimana nggak menarik? Dikarang. Nah, itu. Maka banyak di antara ahli tafsir itu yang tergoda. Maka Ibnu Katsir mengkritik, udah jangan diambil. Yang paling banyak adalah riwayat dari Ka'ab Al-Akbar. Ini banyak sekali. Karena beliau memang mantan ahlul kitab. Maka banyak tahu kisah-kisah Nabi terdahulu. Yang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu cuman sedikit sekali. Ya bayangkan dari mulai meninggalkan istana karena khawatir nanti ikut-ikutan para penguasa, para pejabat menyembah berhala. Sementara 7 pemuda ini bertauhid, terus pergi untuk menyelamatkan akidahnya, kemudian berhenti di dalam gua. Allah tidurkan selama 300 tahun lebih, kemudian Allah hidupkan lagi, mungkin sehari 2 hari, habis itu meninggal lagi. Ini kan panjang sekali. Ya, itu cuma berapa ayat? Ya, cuma 3 atau 4 ayat kan di surat Al-Kahfi. Ya tentu nggak akan lengkap. Orang penasaran. Di sini maka Ibnu Katsir menasihati teman-teman beliau sesama ahli tafsir untuk tidak tergoda menukil ucapan-ucapan ahlul kitab. Ya, yang ketiga ya. Ayyakuna maskutan anha fi syari'atina. Kalau yang pertama apa tadi? Berselisih. Yang kedua bersesuaian. Yang ketiga maskutan, didiamkan. Fi syari'atinya, artinya nggak tahu ini berselisih atau tidak, gitu ya. Banyak kisah-kisah tentang para nabi, para rasul yang kita nggak tahu ini bertentangan dengan syariat kita atau tidak. Kalau tidak bertentangan ya kita ikuti. Seperti kemarin kita bahas,
ketika Nabi Musa berjalan bertiga ke satu tempat, ke rumah si yang dua ini. Yang dua ini laki perempuan? Yang dua perempuan. Yang dua perempuan baru dikenal. Satu Nabi Musa. Setelah beliau mengangkat beban berat yang mestinya bisa diangkat 8 sampai 10 orang, oleh Nabi Musa diangkat sendiri supaya mendapatkan air itu, dan seterusnya, lumayan panjang kisahnya. Intinya mereka bertiga, mereka berdua memohon kepada Nabi Syuaib. Tapi ini ditentang oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi Syuaib itu dekat sekali dengan Nabi Ibrahim, bahkan sezaman. Sedangkan Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim jauh sekali kan? Jauh sekali. Nabi Ibrahim dengan Nabi Yusuf aja jauh sekali kan? Tadi melewati 3 lagi kan? Apalagi ini Nabi Musa terus di bawahnya. Nah, kan yang tahu jalannya, yang tahu rumahnya ya dua wanita ini. Nabi Musa tidak tahu. Mestinya kan Nabi Musa jalannya di belakang ya kan, ngikuti. Tapi tidak. Nabi Musa walaupun waktu itu masih muda ya, sepertinya belum jadi nabi. Ya. Lurus kiri. Nah, mungkin kan? Ya kan nggak tahu ya. Kiri lurus, entok kanan. Nah, kan mestinya begitu kan? Kan agak ribet. Mendingan ribet daripada fitnah. Nabi Musa tidak di belakang. Atau tidak seperti kita. Kalau kita ya jalan bareng bertiga, ngobrol ya. Umurnya berapa, Neng? Nah, kita biasa begitu ya. Kalau kita kan begitu ya. Ngobrol apalah yang istilahnya untuk memecahkan suasana, ngobrol. Nabi Musa tidak. Nabi, calon nabi, laki-laki mulia, tidak seperti itu. Maka Nabi Musa memilih jalan di depan ya. Nah, ini kan tidak bertentangan dengan syariat kita. Memang Rasulullah SAW menyuruh kita para lelaki untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Jika engkau melihat sekelebat selendang wanita, selendang yang sedang dipakai oleh seorang wanita berjalan misalnya, baru melihat selendangnya doang, kata Nabi, segera tundukkan pandangan. Bukan malah diikut. Kalau kita mungkin ya bukan selendang ya, apa ujung jilbab kayak apa ya, atau tas, segera tundukkan pandangan. Bukan malah diikuti. Oh, tasnya bagus, badannya lebih bagus lagi, wajahnya bukan seperti itu. Buru-buru tundukkan pandangan, gitu ya. Nah, ada sedikit pembahasan tentang jenis ketiga ini. Syariat yang maskutan, yang didiamkan, apakah bertentangan atau tidak. Wa fi hadhil hal, kata beliau, dalam hal ini ikhtalafa ulama'ul usul. Para ulama usul berselisih. Di ayat nggak ada, di hadis nggak ada, kita nggak tahu nih bertentangan atau tidak. Tapi begitulah keadaannya. Gitu ya. Hal na'malu biha au nada'uha. Apakah kita ikuti, kita amalkan syariat tersebut atau kita tinggalkan? Dalam hal ini ada sedikit perbedaan. Was-sahihu annaha syar'un lana. Beliau langsung memberikan jawaban yang sahih, yang benar adalah diikuti. Itu syariat kita. Karena jelas-jelas tidak bertentangan. Kalau yang bertentangan tadi, seperti budak tadi, mencuri menjadi budak, kemudian istri Nabi Lut tadi, kemudian najis, pakaian kena najis digunting dan seterusnya, ya tentu tidak kita ikuti. Karena jelas bertentangan. Nah, ini kita tidak tahu bertentangan atau tidak.
kita ikuti. Mana dalil? Setidaknya beliau membawakan dua dalil. Yang pertama suratul An'am. Ulaika alladzina hadallah. Mereka itulah, maksudnya para nabi, para rasul, adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadi. Maka dengan petunjuk para nabi, para rasul itulah ikuti mereka. Ikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Berarti pada dasarnya seluruh syariat para nabi, para rasul kita ikuti. Kecuali jelas-jelas bertentangan tadi. Minta jabatan. Ya. Buat apa Al-Quran dan Sunnah menceritakan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dan seterusnya, kalau tidak boleh kita ikuti? Buat apa? Punya pikiran yang berfikir, ya, bukan yang sekedar cerdas, IQ tinggi, enggak. Ya, berapa banyak orang yang IQ tinggi tapi pemikirannya kurang. Dia hanya tahu masalah teknis. Dia hanya tahu tentang matematika luar biasa, fisika, ilmu ini luar biasa. Tapi meyakini bahwa jagat raya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, nggak mampu. Dengan sombongnya mengatakan jagat raya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Yang cacat nggak bisa bergerak itu siapa? Masih hidup itu? Stephen Hawking, kan? Itu betapa sombongnya. Cerdasnya luar biasa. Ya. Barangkali ya Allah azab, ya, dengan keadaan seperti itu. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Padahal cerdas sekali. Sangat-sangat cerdas sekali, tapi mengetahui hal yang sederhana bahwa jagat raya alam semesta pasti ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah Rabbul Alamin. Dia tidak mampu, tidak sanggup. Maka dengan sombongnya dia mengatakan jagat raya alam semesta terjadi dengan sendirinya. Sombong sesombong-sombongnya. Kalah oleh Abu Jahal Abu Lahab. Seburuk-buruk Abu Jahal Abu Lahab meyakini bahwa jagat raya alam semesta ciptaan Allah. Ini sedikit penjelasan. Tatarrafa fi Isa ta'ifatan. Dalam hal Nabi Isa, tentang Nabi Isa muncul dua kelompok. Dua-duanya sesat, dua-duanya neraka, dua-duanya kafir. Yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri. Ya. Siapa dan siapa? Siapa dan siapa? Kira-kira? Iya, Yahudi dan Nasrani. Yahudi terlalu merendahkan Nabi Isa. Nasrani? Terlalu meninggikan. Mengkultuskan, bukan mengkultuskan lagi, menuhankan, kan? Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Apa kata Yahudi tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Al-Yahudu kadzabuhu. Orang-orang Yahudi mendustakan Nabi Isa. Faqalu, mereka mengatakan bi annahu waladu zina. Nabi Isa itu anak hasil zina. Karena ya tidak percaya bahwa Nabi Isa itu terjadi dari tiupan roh yang Allah tiupkan ke rahim Maryam, nggak percaya. Sementara Maryam hamil dalam keadaan tidak punya suami. Ya udah, disimpulkan dengan kesimpulan yang dangkal, zina. Ya. Wa anna ummahu minal baghaya. Ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam, adalah pelacur.
Ini tuduhan dahsyat orang-orang Yahudi, mirip tuduhan orang-orang Rafidhah terhadap Aisyah. Mirip. Karena ada kemiripan, ada beberapa kemiripan antara Rafidhah dengan Yahudi. Salah satunya ini. Kalau Yahudi menuduh Maryam sebagai pelacur, maka Rafidhah menuduh Aisyah. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.